Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Marilah kita membuka khutbah singkat kali ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan hikmah, diberikan mutiara kehidupan yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka mata hati kita dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa kepadanya. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, anugerah yang Allah limpahkan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi pandemi, baik ketika kita sedang sehat maupun ketika kita sedang sakit, ayatnya sama, tidak ada pengecualian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga kaki ini bisa melangkah, hati ini bisa tergerak untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, Abu Abdurrahman Al-Umari, beliau pernah menyatakan, kuntu janinan fi batni ummi. Dahulu aku hanyalah janin yang berada di rahim ibuku. Wa kana yu'ta birizki, dan pada saat itu Allah memberikan rizki kepadaku. Allah memberikan rizki kepadaku pada saat aku berada di dalam janin ibuku atau berada di dalam perut ibuku, tanpa aku perjuangkan, tanpa aku kerjakan, tanpa effort, Allah kasih itu kepadaku. Hatta yudha fi fami, lalu ketika aku lahir, Allah pun yang memberikan makanan dan rizki kepadaku, sampai Allah berikan dan Allah suapkan itu ke dalam mulutku. Aku tidak meminta, Allah gerakkan hati orang tuaku untuk memberikan ASI kepadaku. Tidak sebanding antara upayaku dengan rizki yang Allah berikan kepadaku. Lalu beliau melanjutkan, hadirin, hatta idza kaburtu wa araftu rabbi sa'adhanni, sampai aku menjadi dewasa
aku tumbuh besar, dan aku mengenal Rabbku, aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru aku buruk sangka kepada Rabbku. Fa ayyu abdin asyarru minni, lalu hamba mana lagi yang lebih buruk daripada aku? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kondisi seperti ini di saat pandemi belum ada kepastian berakhir, dan kondisi ekonomi kita semakin sulit, dan semakin sulit. Tidak sedikit orang di PHK, tidak sedikit orang kehilangan pekerjaannya, dan bisnis terus turun. Seringkali kita tidak sadar buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita pesimis, seringkali kita meragukan, bukan dengan lisan, tapi dengan perasaan, dengan pikiran, dengan pertanyaan-pertanyaan dari syaitan tentang masa depan kita. Padahal ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kondisi kita pada saat kita bayi, pada saat kita menjadi janin, itu jauh lebih beresiko daripada pandemi hari ini. Setiap saat kita bisa dibuang pada saat kita berusia 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Setiap saat kita rentan jatuh, dan akan ada masalah besar pada kepala kita, pada otak kita, atau pada organ-organ kita. Setiap saat kita bisa dijual, setiap saat kita rentan untuk dibuang tanpa ada perlawanan. Hari ini apabila ada yang ingin menzalimi kita, kita bisa melawan, kita bisa lari, tapi dulu tidak. Bukankah Allah tidak meninggalkan kita, ma'asyiral muslimin? Bukankah Allah berikan rizki itu kepada kita? Bukankah Allah atur agar kita mendapatkan yang kita butuhkan tanpa effort, tanpa upaya dan usaha yang pantas pada saat itu? Oleh karena itu orang-orang yang beriman mengatakan, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Bagaimana kita bisa tidak bertawakal kepada Allah sedangkan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita selama ini. Allah telah memberikan kita rizki, Allah telah memberikan kita kepala dengan segala isinya, Allah telah memberikan kita pengalaman. Memang pahit ma'asyiral muslimin kondisi saat ini, tapi bukankah kita punya akal pikiran? Bukankah kita punya pengalaman? Bukankah kita sekolah bertahun-tahun? Bandingkan dengan kondisi kita pada saat kita kecil, pada saat itu saja ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pada saat itu kita belum bersujud kepada Allah, kita belum rukuk kepada Allah, kita belum mengucapkan Rabbik firli, kita belum mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu mungkinkah pada saat ini dengan segala pengalaman kita, dengan segala derap langkah kita, dengan segala ilmu-ilmu kita, dengan segala fenomena yang pernah kita alami, kita lihat dan menjadi pelajaran kehidupan, dengan segala sujud-sujud kita, dengan segala ruku-ruku kita, dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, mungkinkah Allah meninggalkan kita? Mungkinkah Allah meninggalkan kita? Kalau dulu kita belum sujud saja Allah nggak tinggalkan kita. Waktu dulu kita belum bisa membaca surat Al-Fatihah saja Allah berikan ASI buat kita. Itu makanan terbaik untuk orang seusia kita dulu. Lalu sekarang dengan umul kitab yang kita baca, dengan segala ibadah yang kita lakukan, mungkinkah Allah telantarkan kita? Isunya bukan kondisi, ma'asyiral muslimin. Kita pernah mengalami kondisi lebih buruk daripada hari-hari ini. Isunya adalah buruk sangka kepada Allah dan tidak bertawakal kepada Rabbul Alamin. Karena kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan rizki itu kepada kita. Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum.
Itu yang disabdakan Nabi SAW, yang artinya apabila kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, hati kita tidak kita arahkan kepada makhluk A, manusia B, manusia C, tapi hati kita buat terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berikhtiar, terus berusaha. Tapi hati ini tidak terpaku dengan usaha dan ikhtiar kita, karena hati ini bergantung kepada Rabbul Alamin. Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, apabila kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, kami akan pasti kasih rizki kepada kalian, pasti kasih rizki kepada kalian, sebagaimana kami berikan rizki kepada seekor burung, tagdu khimasan wa taruhu bitana, burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam perut lapar dan pulang pada sore hari dengan kondisi kenyang dan memberikan makanan kepada anak-anaknya. Tapi kita tidak bertawakal kepada Allah. Itu yang membedakan kita yang sekarang dengan kita yang dulu waktu kecil. Waktu kita kecil kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya skill seperti yang kita punya hari ini. Kita tidak punya pengalaman sebagaimana yang kita punya hari ini. Kita tidak punya uang atau deposito sebagaimana yang kita punya hari ini. Kita tidak punya tabungan sebagaimana yang kita punya hari ini. Tapi dulu kita masih berada di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir di atas fitrah. Hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya, dan apa yang terjadi? Allah berikan kita rezeki. Sekarang dengan segala kemampuan yang kita miliki, semua ada kecuali tawakal. Semua ada kecuali ketergantungan hati kepada Allah. Semua ada kecuali keyakinan dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa jamaah sekalian? Kegalauan, pesimistis, kekhawatiran. Padahal Nabi kita sudah mengatakan, kalau kalian bertawakal, bergantung hanya kepada Allah, Allah akan kasih kalian rizki seperti Allah kasih kepada seekor burung. Tetap berusaha ma'asyiral muslimin, tetap berjuang. Tapi kata para ulama, hati kita jangan bergantung dengan perjuangan kita. Hati kita jangan bergantung pada makhluk. Hati kita bergantung kepada Rabbul Makhluk Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki kepada kita. Maka Allah akan kasih rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yadkhul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair, akan masuk surga kaum-kaum manusia-manusia yang hati mereka seperti hati seekor burung. Apa maksud hati mereka seperti hati seekor burung? Hati yang all out, berusaha, pantang menyerah, dan di waktu yang sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut saja burung walet jamaah sekalian. Burung walet, dari data yang ada, pada saat mereka mencari makan, mereka bangun, mereka pergi dari sarang mereka jam 5.30 kurang lebih, lalu terbang 400 sampai 500 kilo, lalu mereka balik lagi ke sarangnya jam 4 sampai jam 5.30, dan mereka balik dengan kondisi perut kenyang dan bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya. Lalu kemana iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana tawakal kepada Rabbul Alamin? Kemana baik sangka kepada Al-Aziz Ar-Rahman Ar-Rahim? Sudahkah kita menggantungkan asa kita kepada Allah? Hati kita, sudahkah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Urusan kita serahkanlah kepada Rabbul Alamin. Jangan kita pikul sendiri ma'asyiral muslimin. Apalagi buruk sangka kepada Allah, seakan-akan Allah tidak bisa kasih rezeki kita bulan depan ketika kita mungkin di PHK oleh perusahaan kita. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Itulah awal dari kehancuran anak manusia. Bukankah itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatah ketika Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw, dan Allah akan mengadab orang-orang munafik baik laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik baik laki-laki maupun wanita. Apa karakter mereka?
Apa sifat mereka? Apa yang mereka lakukan? Mereka buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka. Buruk sangka. Meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan buruk sangka kepada Allah. Bukankah Allah yang akan menjamin kita? Maka Allah katakan alaihim dairatus sau, mereka akan mendapatkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan mereka, bukan karena takdir, bukan karena musibah, bukan karena pandemi, tapi karena buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Dan hati ini tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bergantungkan asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan kita rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Itu janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Allah tidak mengatakan ayat ini hanya berlaku ketika kondisi normal. Ayat ini hanya berlaku ketika vaksin sudah ditemukan. Ayat ini umum. Allah mengatakan wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah nggak mengatakan ayat ini adalah ayat khusus apabila kita diterima di sebuah pekerjaan atau diterima di sebuah perusahaan. Ayat ini untuk kita semua. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Innallaha balighu amri. Dan Allah pasti akan realisasikan ketetapannya. Allah akan pasti akan realisasikan ketetapannya. Artinya, kalaupun hari ini kita belum dapat apa-apa, tenang saja kata Allah. Innallaha balighu amri. Allah pasti akan realisasikan ketetapannya. Nggak ada keraguan. Yang jadi hal yang perlu kita tekankan, jamaah sekalian, semua sudah ada ketetapan, semua sudah ada waktu dan ajalnya. Tapi pasti Allah yang akan mencukupkan jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, hari-hari ini adalah hari-hari untuk menunjukkan keyakinan kita kepada Allah. Hari-hari untuk membuktikan seberapa yakinnya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ujian kejujuran. Jujurkah kita selama ini kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jujurkah kita ketika kita mengatakan bahwa alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah pada saat kita kesulitan kita tetap mengerjakan sholat 5 waktu? Dan ketika kita sholat 5 waktu, ayat yang pasti kita baca adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sesulit apapun kita, ketika kita takbiratul ihram, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Seberat apapun kita, ketika kita sholat, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita positif, ketika melakukan tes swab, lalu kita sholat saat kita diisolasi, atau ketika kita di rumah sakit, lalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah kalimat itu hanya ucapan kosong semata? Allah tidak mengatakan kalau hasilnya positif, ayat itu diganti dengan ayat yang lain, karena nggak cocok. Ayat itu kalau kita lagi sehat aja, baru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Tidak, jemaah sekalian. Ketika kita sehat, ketika kita sakit, ayatnya sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bukankah itu menunjukkan bahwa seorang muslim harus tetap optimis, harus tetap yakin dan bergantung kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, inti dari rizki itu bukan tentang waktu yang kita habiskan. Kunci rizki bukan berapa jam kita berjuang, tapi kunci rizki adalah iman dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Lalu di ayat berikutnya, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Banyak orang berpikir ini tentang teknis. Tidak, ini bukan tentang teknis, ini tentang takwa dan ini tentang ketawakalan. Lalu mungkin ada yang mengatakan lagi, tapi saya punya teman dia tidak bertakwa dan ketawakalan, dia banjir uang pada hari-hari ini. Mungkin uang secara angka, tapi tidak uang secara keberkahan. Inti hidup adalah keberkahan, jemaah sekalian, bukan tentang angka. Inti hidup tentang kualitas, bukan tentang kuantitas. Apakah mereka bahagia dengan uang-uang seperti itu? Tidak mungkin, tidak mungkin, dan demi Allah tidak mungkin. Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak pernah merasakan kesedihan dan ketakutan dalam masalah dunia. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman terbalik, orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, maka hidupnya akan penuh dengan ketakutan, hidupnya akan penuh dengan kekhawatiran. Mungkin di hadapan kita ia tersenyum, mungkin di hadapan kita dia tertawa, tapi Rabb kita mengatakan dia tidak mungkin bisa bahagia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari seruan Allah, dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Lalu dia kaget dan mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabb kami, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Bukankah pada saat saya hidup dan kami hidup kami bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Bukankah dulu kami datang membawa ayat-ayat kami, lalu kalian pura-pura melupakannya, kalian berpaling darinya, dan pada hari ini kalian dilupakan. Kami berpaling dari kalian dan kalian dibutakan. Ma'asyiral muslimin, intinya adalah keberkahan, bukan sebatas ada uang atau tidak ada uang. Maka berusahalah sekuat tenaga, berusahalah sekuat tenaga, karena ketawakalan itu harus didukung dengan ikhtiar, effort dan perjuangan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan ahli Yaman yang datang tanpa membawa perbekalan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya kepada mereka, kenapa kalian datang tanpa membawa perbekalan? Kenapa tidak ada effort? Kenapa tidak ada usaha? Lalu mereka berdalih, kami bertawakal. Kata Umar, bukan bertawakal, itu pura-pura bertawakal. Karena bertawakal yang sejati adalah berjuang, tapi hati tetap ke atas, mengharapkan dan serahkan serta bergantung kepada Rabbul Alamin. Kalau itu sudah kita lakukan, maka Allah akan kasih kita rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, taqdu khimasan wa taruhu bitana, yang pergi di waktu pagi dalam kondisi perut lapar, lalu pulang dalam kondisi perut yang kenyang. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kondisi ini tidak menurunkan dan tidak melunturkan optimisme dan rasa positive thinking kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap percaya kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah, dan tidak ada sedikit pun dan setitik pun buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Dan yang harus kita lakukan adalah bergantung kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur kita dan Allah lah yang maha baik selama ini untuk kita. Hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.